Ada CCTV, Anda tidak akan percaya. Wah, kuntilanak ini bro. Wah, Kemudian negara sudah berjalan 300 ini meningkat. Yo, what's up guys, jumpa lagi di channel kita ini. Seperti biasa ya, kita akan mereaction video-video menarik yang telah kita siapkan sebelumnya. Jadi buat kalian semua, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah ya. Jadi yuk kita cek videonya ya. POP jadi orang tak enakan. Oh, POP capek jadi orang tak enakan. Oke. Wah, ngalah ya. Sangat ramah sekali ya. Jadi salam sapanya langsung ya. Langsung putar ke kiri, setirnya langsung dibalikkan ke kanan ya, supaya bisa langsung sundulan ya. Oke, sangat ramah sekali ya. Apa ini bisa gini nggak lo? Oh, kucing ya. Bangsat kau. Mana nantangin banget muka si item ya. Aduh, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bergelar jomblo ya. Jadi kalau orang itu bergelar jomblo tidak bisa ya. Jadi hanya bisa melihatnya aja ya. Lo bayangin aja tuh, kucing aja bisa kayak gini ya. Masa kita? Ayo dong, gimana caranya ya? Kucing hitam emang gitu anjing. Ini pasti jomblo yang komen ya. Kalau komennya kayak gini sudah dipastikan dia jomblo ya. Karena kalau dia ada pasangan nggak mungkin di komen gini ya. Pasti biasa aja rasa yang ngeliat kayak inian ya. Apa nih? Cewek kalau mau keluar siang, oke. Pakai tas, lipstick jangan lupa, oke. Oke. Oh. Delete ya. Jaket dibalik, dipakai dari depan. Terus jangan lupa ujung tangan kita ini dimasukkan ke dalam jaket ya, karena jaket hitam ya. Relate. Dan diusahakan kalau jalan di pinggir jalan itu jalannya paling pinggir, supaya istilahnya itu sebagian tertutup bayangan pohon dan bayangan tiang listrik ya. Jika tidak ada CCTV, Anda tidak akan percaya. Wah, kuntilanak ini bro. Wah, awalnya gua ngelihatnya agak merinding gitu ya. Tapi kok ngeliat endingnya kok kayaknya agak goblok kuntilanaknya. Nggak selihat spion lagi ya, akhirnya nyeruduk ya. Aduh, gua nggak tahu ini asli rekaman CCTV atau AI. Tapi kalau memang dia asli rekaman CCTV, kok bisa nomor seng berbunyi lagi ya, duk gitu. Istilahnya kayak kebentur banget gitu ya. Setahu gue kan kalau setan itu kan biasanya kan kalau istilahnya bisa tembus pohon, tembus dinding atau tembus apa, ini kok palanya bisa berbunyi loh di seng ya. Lo bayangin, gue nggak tahu ini bisa dibilang AI iya, bisa dibilang real juga iya. Karena ini ya mau kita bilang real juga, AI sudah merajalela sekarang ya. Tadinya menakutkan, tapi setelah aku lihat sampai habis, kata-kata itulah menjadi ngakak. Hati-hati kau ya, apalagi yang tidurnya sendirian ya. Hati-hati kau ya, bisa jadi dia tidur di sebelahmu ya. Pidato presiden akan basmi koruptor di negara kita. Membasmi kehidupan. Bentar. Kok pidato presiden ini temanya kok langsung disorotin ke bapak yang satu ini? Kenapa? Ada masalah apa kalian? Gua tanya, ada masalah apa? Coba jelasin ya. Kok mentang-mentang begitu temanya bukan membasmi yang itu, kok langsung disorot ke bapak ini? Jangan asal main hakim sendiri ya.
Membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan dan kita tidak. Kok dia hanya melamun? Apa yang dipikirkannya? Apa rencananya ke depan ini ya? Aduh, perlu ditindaklanjuti ya. Peduli siapa ada di sini. Saya kira itu 300 T. Apa ini? Kerugian negara dalam jalan 300 T. Ini kan Gua itu abang itu siapa? Abang itu siapa? Jabatannya apa di situ? Kok bisa-bisa timbul di sebelah Bapak Etanol? Jabatan abang itu apa? Dengan PD-nya di bertopi, menunjukkan rambut pirangnya, dan ujung-ujungnya itunya kepencet ya. Sangat ramah sekali editannya, sangat ramah sekali. Aduh, bahaya banget bro yang edit beginian ya. Lo bayangin deh, lo edit beginian, terus Bapak Etanol lihat, Bapak Presiden lihat, gimana kelanjutan ceritanya? Akankah kita juga akan hilang? Akankah kita juga akan sirna dari sini? Aduh, sangat bahaya sekali ya. Peduli apa gua? Aduh, mungkin itu sambil dia mencet punya abang itu, dia ngomong dalam hati ya, peduli apa gua. Oke ya, next ya. Police, where's our food? Buat investigation. Apa ini? Oh, lagi nyemil ya. Oh, Wah, kaget. Kaget. ternyata itu artinya ya. Aduh. Bagi yang nggak ngerti bahasa Inggris, ternyata ini artinya ya. Lihat di endingnya aja ya. Enak banget dia makan ya. Endingnya kena tumbuk ya. Belum sampai kantor, belum sampai interogasi, sudah dibikin babak belur duluan ya. Ya, salah si abangnya ini ya. Orang lagi makan, gara-gara makannya itu kok bisa anunya terpegang ya. Lo bayangin ya, gimana sensasi malunya ya. Apa ini? Wah, rumah panggung ya. Bawain nya ya. Apanya itu ya? Lopang, gua bisa mancing dari anjir. Gila cowok. Kok merinding banget ngeliatnya. Aduh. Lo bayangin ya, umpamanya lo tinggal di sini gitu ya. Itu rumahnya rubuh, langsung jadi santapan. Langsung jadi santapan balkon. Mana gede banget, gemuk banget lagi ya. Ini ibaratnya kalau umpamanya ini kamar mandinya, tuh di sini ya. Itu dia lewat. Wah. Serem banget, cok. Ya, lo bayangin. Berarti untuk sementara waktu sebelum rumah itu rubuh, dia makan nya dulu ya. Makan manusia dulu ya. Sambil berharap dan berdoa dia rumah itu rubuh dan penghuninya masuk dalam perutnya. Wah, sungguh sangat mengerikan ya. Itu kayaknya buaya muara nggak sih? Nggak tahu buaya muara atau buaya sungai atau buaya kolam, ya nggak tahu. Tapi ini sangat menyeramkan. Lo bayangin buntut aja segede gitu, gimana perut sama palanya ya. Sekali kunyah mungkin kita ya. Apa ini? Wah, bagian sembako untuk Aceh ya. Abang itu ya, abang apa? Abang Pujan Hati ya. Oh my god. Wah. Anjing, keren gaya lo ya. Ku cinta, enak lo ya. Prank udah follow,
Benjiro. Iya. Udah follow bang. Passwordnya apa? Benjiro ganteng. Ganteng. Wih, Oke. Selamat. Dapat apa? Dapat ini Wah. sama. Anjir. Makasih. Iya, thank you udah follow ya. Iya, thank you. Bang Benjiro Work bukan sih? Iya. Gue udah follow loh. Terus Passwordnya apa? Benjiro ganteng. Iya. Udah dapat hadiah. Ini. Wah, HP. Dapat ini. Terima kasih banyak ya Bang Benji. Sama-sama. Thank you udah follow ya. Oke. Benjiro ganteng. Benjiro ganteng. Oke, iya. Selamat. Anjir. Brokoli. Thank you udah follow ya. Thank you. Wah, gila lo bro. Kok pilih kasih gini ya? Aduh, ini ngerusak mental banget ya. Yang di awalnya dia ngelihat orang datang dengan cara begitu bisa dapetin hadiah yang istilahnya menarik, yang istilahnya hitungannya itu besar nominalnya, dan giliran dia cuma lokasi brokoli. Ngerusak mental ya namanya, ngerusak mental ya. Kecewa banget pasti ya. Wah, gelap bro. Bangke kau. Langsung diulti. Sekarang giliran gua katanya. Lo bisa nggak kayak gini ya? Kakinya diputer-puter gini. Aduh, sungguh sangat gelap ya. Di ujung tali sirotol mustaqim ya. Tinggal didorong aja sama malaikat ya. Jadi jangan komen ya, jangan komen dan jangan ucap yang tidak ya. Wah, pendaki di gunung. Aduh. Kenapa kesana ada ini baju? Deh. Lengkap di. Wah, Apa ini? Outernya. Oh itu bukti kunci untuk membuka kasus ya. Kasus ini terpecahkan kalau barang bukti ini diserahkan ya. Jadi ini barang bukti ini jangan sampai hilang. Ini bukti kejahatan secara diam-diam ya, yang dilakukan oleh dua orang di tengah alang-alang ya. Aduh. Deh. Spill dulu. Pakainya mana? Risa cobaan ini kantongnya. Itu bawa bang, jangan tinggalin bang. Wah, pelicin. Oh bukan ya? Oh pelicin. Apa ini? Oh lip balm. Baju selendangnya. Selendang. Wah. Coba tanya apa dia? Ini tuh lama ini. Outfitnya bagus ya. Udah keren. Oh iya, terstyle banget ya. Kasar pentingnya. Muka kasar gimana bro? Kasar gimana? Mungkin itu sudah sobek-sobek makanya kasar ya. Kalau kasar kayak itu dipakaikan kayak itu bisa lecet-lecet ya. Bisa lecet-lecet ya. Aduh, ini siapa yang abis main di tengah kebun kayak gini, di tengah puncak gini? Nggak takut kualat loh. Kan setahu gua kalau orang mendaki gitu ya nggak boleh aneh-aneh ya, apalagi melakukan hal negatif ya. Bisa dampaknya kayak gimana gitu, pokoknya istilahnya dilarang gitu aneh-aneh kalau mendaki itu. Tapi kok ini malah dilakuin ya. Aduh, barang buktinya tertinggal, ini bisa terlacak ya. Mungkin sudah ada ya linknya beredar di aplikasi-aplikasi apa gitu dengan judul kemeja coklat. Oke, kemeja coklat ya. Mungkin orang semuanya sudah nyarinya di pencarian, sudah ketemu ya. Masalahnya lengkap. Pertanyaanku pakai apa pula? Lah iya, dia pulang gimana? Apakah dia pulang hanya beralaskan daun pisang? Aduh bro, iya juga ya, berarti dia pulangnya hanya begini-begini. Naiklah ya. Cowok ini berusaha bujuk ceweknya yang ngalangin jalan karena ngambek. Waduh, emang cewek enggak ada.
Gua kira manusia ya, karena judulnya cowok ini berusaha bujuk ceweknya. Ternyata meong ya, berusaha bujuk cowoknya. Kalau manusia, pasal ngambek itu setahu gua rata-rata karena nggak dibeliin jajan atau telat datang, telat jemput atau apa gitu ya. Tapi kalau kucing ini apa perihal ngambeknya? Rebutan whiskas kah? Rebutan ikan asin kah? Atau apa? Nggak ada yang tahu kan? Kalau manusia sudah tahu perihal ngambek kalau wanita ya. Nggak dibeliin seblak ya. Terus telat jemput, telat nganter ya. Terus telat balas chat, itu perihalnya. Kalau kucing gua nggak tahu ya. Bentar bang, masalah negara ini. Kucing juga punya negara ternyata ya, masalah negara, masalah keluarga kali, bukan masalah negara ya. Siang ceria bertemu wanita Jepang di kereta. Dia sangat ekstrovert. Wow, sangat terbuka ya. Wah, anjir. Nggak boleh ya. Wah, buruan bro ya, buruan lo minta nomornya, terus lo bawa pulang ke Indo ya. Jarang-jarang lo bro, orang Indo dapat ya orang dari Jepang ya, asli. Apalagi se-glowing ini bro ya, bawa pulang bro ya. Kalau kira-kira duit kita nggak ada, jangan lupakan adat Indo bro ya. Ada dukun di mana-mana ya, lo pelet aja ya, pasti dapat ya. Jadi kalau kita istilahnya nggak ada modal untuk uang, ingat ada modal dengan cara main halus ya. Oke ya. Hidup cuma sekali malah jadi WNI. Aduh, gini gua yang nggak setuju ya komentar kayak gini ya. Mereka ini kan ke luar negeri itu rata-rata bekerja. Kalau yang nggak ada duit bekerja. Terus kalau yang punya duit hanya main, hanya jalan-jalan ya. Jadi yang bekerja ini kan sudah bisa diasumsikan ya, karena cari kerja di Indonesia itu susah. Sudah susah, syaratnya ketat, persaingan ketat, terus gaji kecil ya. Makanya kebanyakan orang-orang ini lebih pilih jadi tenaga kerja ke luar negeri ya. Karena itulah cari kerjanya mudah, gajinya lumayan besar gitu ya. Jadi itu janganlah sampai dihujat, karena dia itu pejuang keluarga ya, pejuang rupiah untuk keluarganya ya. Coba deh lo yang komen, apa kontribusi lo untuk keluarga, kira-kira ada nggak? Ya siapa tahu hanya scroll TikTok, nggak ada penghasilan, nggak jadi tulang punggung keluarga. Biasanya yang kayak gini nih, ya itu penyakitnya ya, hanya bisa komentar ya, tapi tidak bisa bertindak ya. Apa ini? Wah, berenang ya. Siapa itu? Wah, bocah. Digigitnya bocah. Tenggelam anak orang. Bukan bocah ternyata. Wah. Ini sampai edit. Aduh, bro. Aduh, termasuk ke jadi neraka ini ya. Aduh. Tapi kok bisa mirip ya? Aduh, sungguh sangat gelap ya. Aduh, gelap. Next lah ya. Cinta pandangan pertama bersemi di eskalator. Waduh. Wah. Ingat pesan gue bro, yang tutup mulut, ya, jangan sampai dilepas. Itu jangan sampai kau lepas ya. Ingat pesan gua, yang tutup mulut itu jangan dilepas. Yang di sebelahnya kalau lepas nggak masalah. Yang tutup mulut itu OP bro ya, OP ya. Kok aku gak bisa bedakan muka Cina dan muka Jepang ya? Sebenarnya mudah ya tipsnya ya. Kalau mau bedakan orang Jepang sama orang Cina ya, kalau orang Jepang kakinya diinjek, biasanya itu mekiknya secara halus ya. Itu kan
Kalau Jepang. Kalau Cina, kakinya kau pijak sambil tangannya melayang main kumpul, terus sambil bilang hayya. Itu orang Cina, berarti orang Cina ya. Bisa kan dibedakan ya dengan dua cara itu ya. Oke guys, sampai di sini untuk bersama kita. Gua harap lo semuanya lebih terhibur. Jika salah kata mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.